Materi kita yang selanjutnya itu adalah penerapan matriks. Ada beberapa penerapan yang saya jelaskan di sini. Yang pertama adalah keseimbangan pasar dua macam produk. Jadi ini kita kasus yang seperti yang bersama fungsi linier yang waktu itu, penerapan fungsi linier, tapi sekarang pakai matriks. Nah, ini saya ambil contoh soal yang sama-sama yang waktu fungsi linier ya. Jadi nanti kita lihat cara pengerjaannya. Kalau waktu itu kita pakai eliminasi substitusi, kalau ini kita pakai matriks. Nah, kita bisa pakai dua cara itu, bisa pakai Cramer ataupun aturan inverse. Kita akan bahas keduanya. Oke, ini saya ada contoh. Nah, ini ada KD X, KD Y ya. Karena dua macam produk berarti kan ada produk X, ada produk Y. KD berarti demand ya, permintaan. S supply, penawaran ya. Nah, step yang pertama sama kayak yang dulu, kita harus cari dulu keseimbangan per produknya. Pertama untuk produk X berarti kan QDX sama dengan QSX ya, fungsi permintaan disama dengankan dengan fungsi penawaran untuk produk X ya. Kita tulis, kemudian kita pindah ruaskan, gabungkan jadi satu ya. Nah, tapi di sini konstantanya harus kita pisah ke sebelah sama dengan ya, ke sebelah kanan sama dengan, biar enak kita membuat matriksnya. Jadi di sini kita dapat persamaan yang pertama. Nah, produknya juga gitu. Berarti kan fungsi permintaan barang Y sama dengan fungsi penawaran barang Y. Untuk rumus keseimbangannya ya, syarat keseimbangannya. Ya udah, habis kita letakkan terus kita gabungkan jadi satu, dan sama kayak tadi, konstantanya itu kita pindahkan sebelah kanan sama dengan ya, biar bisa kita buat ke dalam matriks. Oke. Jadi ada dua persamaan pertama dan persamaan kedua. Saya tulis kembali persamaannya. Yang pertama min 6px ditambah 2py sama dengan min 10. Terus yang berikutnya 2px min 4py sama dengan min 10. Oke. Saya akan pakai cara Cramer dulu, kemudian cara aturan inverse ya. Kita pakai aturan Cramer. Nah, aturan Cramer, karena kita mau cari Px, ini kan berarti variabelnya Px dan Py ya. Karena kita mau cari Px, berarti determinan Apx dibagi dengan determinan A. Ya. Kita cari Py, berarti Py determinan Apy dibagi determinan A. Oke. Nah, kita buat matriks ini ke dalam kita buat persamaan ini ke dalam 3 matriks. Ya, matriks pertama itu adalah koefisien. Koefisiennya itu adalah min 6, 2, 2, min 4 ya. Yang kedua itu adalah matriks variabel, lambangnya tetap X saja ya. Itu Px sama Py karena variabelnya Px sama Py. Kemudian yang ketiga adalah konstanta. Itu berarti min 10 sama min 10. Oke. Kita cari dulu determinan A-nya. Berarti ini min 6, 2, 2, min 4. Serong kanan dikurang serong kiri. 24 dikurang 4 berarti 20. Oke. Ya. Kemudian kita cari determinan Apx. Apx itu kan posisi depan ini kan Px, posisi belakang ini Py ya. Yang depan ini kan koefisiennya Px, yang belakangnya koefisiennya Py. Karena kita mau cari determinan Apx sama konsepnya kayak tadi, berarti elemennya si Px itu harus kita ganti sama elemen konstantanya atau hasilnya. Berarti ini karena kita mau cari Px, berarti kan Px yang depan kita ganti sama yang hasil. Berarti jadinya ini min 10, min 10. Terus kalau yang belakangnya mengikuti yang biasanya A biasa. 2 min 4. Dah, serong kanan dikali serong kiri, dikurang serong kiri. Berarti min 10 kali min 4 dikurang 2 kali min 10. Ini berarti 40 dikurungnya. 40 ditambah 20 ya. Berarti 60. Oke. Kita sekalian cari APY-nya. Determinan APY. Determinan APY berarti ini anggota-anggotanya PY diganti sama si matriks konstantanya. Yang depannya tetap, karena kan yang kita mau cari APY. Berarti depannya tetap min 6 sama 2. Nah, PY ini diganti sama yang hasil. Berarti min 10, min 10. Kita cari. Berarti min 6 dikali min 10 dikurang
min 10 dikali 2. Ini berarti 60 min 20 berarti 80. Oke, baru kita cari PX sama dengan determinan APX dibagi determinan A. Determinan APX tadi 60 dibagi sama determinan A 20 berarti 3. PY itu berarti determinan APY dibagi dengan determinan A. Itu berarti 80 dibagi 20 berarti 4. Nah, kita sudah dapat, jadi kita dapat PX-nya 3, PY-nya 4. Tinggal kita cari Q-nya, Q X sama Q Y. Kalau Q X kita pilih salah satu persamaan X, boleh Q DX, boleh Q SX, sama ya kayak yang dulu ya, kita pakai substitusi. Nah kalau nyari Q DY berarti kita pilih salah satu persamaan Y. Oke, misalkan saya mau cari Q X nya pakai persamaan yang pertama, 5 min 2 PX plus P. Langsung kita substitusi ya. Berarti 5 min 2 dikali 3 ditambah 4. Berarti ini adalah min 6 min 1 3 ya. Terus nyari QY, kita pilih salah satu persamaan yang ada YY nya. Saya pilih 6 plus PX min PY, berarti 6 ditambah 3 dikurang 4, ini berarti 5. Oke, kita dapat PX nya 3, PY nya 4, QX nya 3, QY nya 5. Berarti keseimbangan pasarnya untuk produk X ya, untuk produk X berarti QX PX, QX-nya 3 berarti 3,3 ya, ini QX ini PX. Untuk produk Y itu berarti 5 sama 4, ini QX ini PX. Nah, ini adalah cara pertama kita pakai aturan Cramer. Ya. Nah, sekarang cara kedua kita pakai aturan inverse. Oke. Aturan inverse harus kita buat bentuk persamaan ini ke dalam bentuk perkalian matriks, ya. Berarti matriks yang pertama adalah koefisiennya min 6, 2, 2, min 4. Matriks yang kedua itu ada variabelnya, ini berarti dikali PX sama PY. Matriks ketiga itu adalah hasilnya, berarti min 10, min 10. Ini ya. Oke. Berarti ini diketahui, ini nggak diketahui, ini diketahui. Berarti kalau kita mau cari X, pakai rumus yang pertama tadi ya, yang A-nya di depan. Pindah jadi di depan, tapi kita jadikan inverse, kemudian dikali dengan B. Berarti kita harus mencari A inverse-nya. Oke, sebelum kita mencari A inverse, kita harus mencari dulu komponennya. Determinan A ya. Berarti min 6, 2, 2, min 4. Serong kanan dikurang serong kiri. Tadi kita udah cari ya. Itu berarti 20 ya, sama kayak tadi determinan A. Oke, adjoin A, serong kanannya diputer posisinya, itu berarti min 4, di sini min 6, serong kirinya dikali negatif tapi tidak diputer, berarti ini min 2, ini min 2. Oke, inverse-nya 1 per determinan dikali adjoin, berarti 1 per determinan A-nya 20 dikali sama adjoinnya, min 4, min 2, min 2, min 6. Oke, kita kalikan ya, berarti ini min 4 per 20, min 2 per 20, min 2 per 20, ini min 6 per 20. Beres? Ya belum. Sekarang kita baru mau cari X-nya. X sama dengan A inverse dikali B. A inverse-nya tadi adalah min 4 per 20, min 2 per 20, min 2 per 20, min 6 per 20. Kita kali dengan matriks B-nya, yaitu matriks si hasilnya tadi ya. Ini berarti min 10, min 10. Yang depan dibagi per baris, yang belakang dibagi per kolom. Sepasang-sepasang ya, satu-satu. Ini berarti min 4 per 20 dikali min 10 ditambah min 2 per 20 dikali min 10.
Kemudian yang bawahnya min 2 per 20 dikali min 10 ditambah min 6 per 20 dikali min 10 ya. Satu-satu. Baris pertama kolom pertama, yang atas baris kedua kolom pertama berarti yang bawah. Udah tinggal kita hitung. 4 ini berarti 40 per 20. Ini ditambah 20 per 20, yang bawahnya 20 per 20 ditambah 60 per 20. Berarti ini karena variabelnya udah sama, jadi kita tinggal menghitung penyebut pembilangnya ya. Ini 60 per 20, ini berarti 80 per 20. Ini berarti 3 sama 4. Ini adalah si X-nya. X-nya tadi di mana? Itu adalah si PX sama PY ya, 3, 4. Nah sama kan, jadi kita dapat, berarti kita dapat PX-nya 3, PY-nya 4. Nah ini cara untuk aturan inverse. Nanti ketika PX dan PY-nya udah dapat, nyari QX sama QY-nya sama kayak cara sebelumnya ya. Cara sebelumnya sih di Cramer ya, tinggal substitusi aja, substitusi ke soal ya, nanti didapat sama kayak tadi. Berarti nanti dapat QX-nya itu 3, QY-nya juga 5. Oke. Nah, jadi kalian boleh gunakan aturan Cramer atau aturan inverse. Ini untuk aturan inverse ya. Ini yang tadi ini adalah untuk aturan si Cramer-nya. Ya, ini inverse. Penerapan matriks yang kedua, ini bisa kita terapkan dalam model pendapatan nasional ya. Jadi pendapatan nasional itu adalah keseluruhan barang dan jasa yang dinilai dengan uang yang dihasilkan oleh seluruh lapisan masyarakat selama jangka waktu tertentu ya. Jadi mudahnya itu, untuk gampang mengingatnya, itu sebenarnya adalah pendapatan seluruh rakyat ya dalam waktu tertentu. Nah, si Keynes itu mengungkapkan model pendapatan nasional sebagai berikut. Jadi dia mengungkapkan model pendapatannya ada dua macam ini, di mana Y ini adalah variabel pendapatan nasional ya. Terus C itu adalah variabel pengeluaran konsumsi. Terus ada I0 dan G0. I0 ini untuk investasi. Terus G0 ini itu menunjukkan pengeluaran pemerintah. Ya, jadi Y itu adalah lambang simbol pendapatan nasional, C itu adalah variabel, C ini sama ya, itu adalah pengeluaran konsumsi, IO itu adalah investasi, sedangkan GO itu adalah pengeluaran pemerintah. Kalau Y ini adalah variabel sama ya, pendapatan nasional. Jadi Y sama C itu saling berhubungan. Ya, pendapatan nasional tentu saja berhubungan dengan pengeluaran. Nah, kita tidak membahas tentang unsur-unsur ini secara mendalam ya, ini akan kalian pelajari di mata kuliah lain. Kita akan membahas gimana sih caranya menerapkan matriks ke dalam model pendapatan nasional. Jadi kalau kita mau cari Y sama C, itu kita bisa gunakan matriks. Kita bisa mencari pendapatan nasional dan pengeluaran konsumsi dengan menerapkan matriks. Ya. Jadi variabel yang kita anggap variabel di sini adalah Y dan C. Oke. Nah, sebelumnya kita harus mengubah persamaan ini ke dalam bentuk matriks. Ya, matriksnya itu kan matriks tadi ada 3 ya, matriks koefisien, matriks konstanta, dan matriks variabel. Nah, variabelnya ini Y dan C. Dengan kata lain, yang lainnya itu adalah dianggap koefisien dan konstanta. Jadi kalau nempel di sesuatu yang nempel di Y atau angka, atau di sini bilangannya masih A dan B. Bilangan yang nempel di Y itu Y atau C itu jadi variabel, jadi koefisien. Sedangkan yang tidak ada variabelnya dianggap konstanta. Oke. Tadi caranya kalau kita mau buat, saya ambil contoh yang ini.
Kalau kita mau buat dalam bentuk matriks itu kita harus buat seperti ini. Jadi posisi kiri agar mempermudah ya. Posisi kiri itu adalah variabel plus koefisiennya. Nanti posisi sebelah kanan itu adalah konstantanya. Artinya kita harus mengubah persamaan ini. Oke, persamaan yang pertama kita karena variabel y dan c, jadi y dan c kita buat di sebelah kiri, yang nggak ada y sama c nya kita buat sebelah kanan. Ini berarti y min c, pindah ruas ya, itu sama dengan I0 plus G0, karena I0 dan G0 ini nggak nempel variabel sama sekali, jadi di sebelah kanan kita anggap konstanta. Kemudian ini yang persamaan yang kedua, ini ada Y di sebelah kanan, ini yang kita pindah. Nah, pindah ruasnya saya langsung pindah ke depan ya, biar urut variabelnya Y sama Y, C sama C. Ini berarti jadinya min BY plus C sama dengan A. A ini dianggap konstantanya. Ya. Nah, ini. Jadi ini setelah kita ubah variabelnya dijadikan 1 dan konstantanya dijadikan 1, itu baru kita bisa ubah ke dalam matriks. Oke. Kita pakai cara pertama. Cara pertamanya kita gunakan aturan Cramer buat cari Y dan C. Oke, ya, variabelnya kan ini, berarti kita akan buat dia 3 matriks. Matriks pertama itu adalah matriks koefisien atau angka di depan variabel. Ya, ini Y, nggak ada angkanya berarti angkanya 1. Ini C-nya min 1. Yang ini Y. Nah, B ini dianggap bilangannya angkanya ya. Ini ada angka B-nya, berarti di sini min B. Kemudian C ini adalah positif 1. Nah, ini untuk si matriks koefisien ya. Nah, matriks yang kedua itu adalah variabelnya. Variabelnya di sini adalah Y dan C. Kita mau cari Y dan C. Kemudian matriks hasilnya itu adalah si konstanta ini matriks konstantanya I0 plus G0 sama A. Jadi nanti sewaktu-waktu kalau I0 dan G0 ini ada nilainya, tinggal kamu ganti sama nilai ya, tinggal disubstitusi aja. Oke. Habis itu kalau kita mau cari Y, berarti determinan AY dibagi sama determinan A. Nah, kalau kamu mau cari C, berarti determinan AC dibagi dengan determinan A. Nah, next. Kita cari dulu determinan A-nya. A itu berarti 1 min 1 min B 1 ya, matriks koefisien. Serong kanan 1 dikali 1 dikurang serong kiri min 1 dikali min B. Ini 1 dikurang ini min 1 kali min B. B berarti jadinya 1 min B. Ya, ini akan bentuknya seperti ini karena dia masih ada huruf yang bilangan yang tidak diketahui nilainya ya. Oke. Kemudian kita harus cari determinan AY. Nah, ini kan posisi depan tuh variabel Y, posisi belakang variabel C. Kalau kita cari AY, berarti posisi di variabel Y diganti sama si hasil ya. Berarti I0 plus G0. Ya, ini yang Y kita ganti I0 plus G0 sama A. Ya, karena ini si Y diganti sama si matriks konstanta. Tapi variabel C-nya kita tidak ubah ya, karena kita sedang mencari AY. Nah, serong kanan dikurang serong kiri. Berarti I0 plus G0 dikali sama 1 dikurang min 1 dikali A. Ini berarti tidak ada perubahan karena dikali 1 ya. Berarti ini jadinya I0 plus G0 min A, berarti plus A. Oke. AC berarti variabel C-nya kita ganti sama variabel konstanta. Berarti yang depannya tetap, ini berarti 1 min B, ini yang belakangnya kita ganti I0 plus G0 sama A. Nah, terus kita serong kanan dikurang serong kiri ya, berarti 1 kali A dikurang min B dikali I0 plus G0. Berarti A min ketemu min plus B, tapi harus dikali I0 plus G0. Oke. Kita udah dapat semua. Berarti kalau kita mau cari Y, rumusnya kan AY dibagi determinan A ya. AY-nya tadi
I0 plus G0 plus A dibagi 1 min B. Nah ini, jadi kalau mau cari Y itu rumusnya ini. Kalau kita mau cari besarnya pendapatan nasional berarti rumusnya ini, tinggal kita substitusi aja nilai-nilainya. Kemudian kalau kita cari C itu berarti determinan AC dibagi determinan A. Determinan AC-nya itu berarti tadi berapa ya? A plus B tapi dikali I0 plus G0 dibagi sama 1 min B. Nah jadi kalau mau cari C rumusnya ini ya. Ini adalah cara untuk mencari pendapatan nasional itu menggunakan aturan Cramer. Akan lebih menantang lagi jika kita menggunakan aturan inverse karena banyak variabel di sini. Nah, sekarang kita coba pakai aturan inverse. Ini kita buat persamaannya ke dalam matriks perkalian ya. Berarti ini koefisiennya berarti di 1 min 1 min B 1 dikali variabelnya Y sama C, hasilnya itu adalah I0 plus G0 sama A. Oke, ini berarti A, ini yang mau dicari X, ini berarti B. Berarti kalau nyari X adalah A inverse dikali B. Ya, yaudah kita cari A inverse-nya dulu. Karena kita butuh A inverse, berarti kita butuh determinan. Itu berarti 1 min 1 min B 1 ya, serong kiri dikurang serong kanan berarti 1 dikurang B. Oke, terus kita cari adjoin A. Adjoin A itu berarti serong kiri itu posisinya ditukar tapi serong kanan dikali negatif, berarti gini ya, serong kirinya ditukar karena sama-sama 1 ya sama-sama 1 berarti serong kanannya posisinya ditukar, serong kirinya dikali negatif. Nah ini berarti min 1 min B kali negatif ya berarti positif ya, 1 sama B. Oke, ini adjoinnya berarti A inverse sama dengan 1 per determinan dikali sama adjoin, berarti 1 per 1 min B itu dikali sama adjoinnya 1 B 1. Oke, kita kalikan, ini berarti 1 per 1 min B, ini juga 1 per 1 min B, ini B per 1 min B, ini 1 per 1 min B. Udah ya. Kemudian kita masuk X sama dengan A inverse dikali B. A inverse-nya itu adalah 1 per 1 min B, 1 per 1 min B, B per 1 min B, 1 per 1 min B. Dikali sama B-nya. B-nya adalah I0 plus G0 sama A. Kali. Ini bagi per baris, ini bagi per kolom. Jadi hasilnya, ini satu kesatuan ya, I0 plus G0 ini ya. Jadi kalau kita kali 1 per 1 min B dikali I0 plus G0 ditambah 1 per 1 min B dikali A ya, sepasang-sepasang ya perkaliannya. Kemudian baris keduanya berarti B per 1 min B dikali I0 plus G0 ditambah 1 per 1 min B dikali sama A. Nah ini berarti kalau kita satukan jadinya I0 plus G0, karena ini variabelnya sama langsung saya gabung ya, per 1 min B. Terus yang bawahnya ini berarti B dikali I0 plus G0 ditambah A ya, ini variabelnya sama jadi kita tulis jadi digabung aja. Oke, ini adalah si X nya ya, dimana X nya itu adalah Y dan C. Nah berarti kita dapat Y nya rumusnya I0 plus G0 tambah A per 1 min B, sedangkan C nya B I0 plus G0 ditambah A per 1 min B. Kita bandingkan sama hasil yang pakai aturan Cramer, sama atau tidak ya. Ini adalah hasilnya. Ini yang memakai inverse ya, ini yang memakai Cramer.
sama ya. Jadi mau pakai aturan Cramer atau aturan inverse itu sama aja. Bisa kita gunakan keduanya untuk mencari penyelesaian sistem persamaan linear.